Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana. Perkenalkan, nama saya Eunike Ayuning Utami. Saya Brigita Aprilia Kuntari. Saya Bibiana Puji Amelia. Di sini, di video kali ini, kita akan membahas salah satu pelanggaran atau kasus dari perpajakan. Selamat menyaksikan. Oh iya boleh. Aku di sana ya. Iya. Dadah. Direktorat Jenderal Pajak memastikan kasus penerbitan faktur ternyata pajak fiktif dan kasus kegelapan pajak penyetoraan dari pemungutan fiktif di masih Indonesia menjadi masih tindak sering pidana perpajakan terjadi yang ya? cukup tinggi setiap tahunnya. Hai April, Hai. lagi lihat berita ya? Iya nih, coba deh lihat Mel. Banyak banget gak sih di Indonesia masih terjadi faktur palsu biar pajaknya tuh kecil. Iya, padahal kalau gunain faktur fiktif palsu, itu dampaknya besar banget nggak sih buat negara? Betul banget. Yaudah, yuk kita bahas. Nah, jadi faktur pajak itu adalah bukti pungutan PPN yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak. Memang faktur pajak tuh gimana sih isinya? Nah, jadi di dalam faktur pajak, itu isinya ada NPWP, nama penjual, nama pembeli, nominal transaksi, dan jumlah PPN-nya. Terus kalau yang faktur pajak fiktif tuh yang kayak gimana? Nah, jadi faktur fiktif itu biasanya dibuat atas transaksi yang tidak sebenarnya. Faktur fiktif ini juga digunakan untuk mengurangi pajak terutang dan menambah kredit pajak, tapi secara tidak sah. Oh gitu. Jadi ini berarti masuk pelanggaran. Betul banget, karena ini artinya ada manipulasi data pajak. Iya. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas salah satu kasus menarik dari pelanggaran perpajakan yang terjadi di Indonesia. Nah, kasus ini kami ambil dari siaran pers langsung dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana kasus yang menggunakan faktur pajak fiktif hingga menimbulkan kerugian di negara kita, yaitu negara Indonesia, dan dilakukan oleh beberapa perusahaan. Di sini kami akan menganalisis dari sisi hukum, sanksi, serta hubungannya dengan praktik double bookkeeping dengan tax planning-nya. Nah, sebelum kita memasuki ke analisis, kita akan perkenalkan dulu dua rekan saya yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya di sini sebagai analisis akuntansi. Baik, perkenalkan saya di sini sebagai analisis hukum. Baik, mungkin dari analisis akuntansi dan juga analisis hukum bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya modus atau pola yang dilakukan dalam melakukan faktur pajak fiktif. Oke, modusnya dalam beberapa kasus ini tuh diduga perusahaan ini menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dari analisis hukum, artinya itu mereka mencatat adanya pembelian barang atau jasa kena pajak, padahal pembelian dan transaksi itu tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, tujuannya dari perusahaan-perusahaan itu tuh menambah PPN masukan agar PPN yang dibayarkan ke negara itu menjadi lebih kecil. Nah, ini bisa perusahaan itu mengambil pajaknya jadi kecil seperti itulah. Jadi menciptakan sebuah jejak administrasi menurut kacamata hukum, jejak administrasi yang palsu tetapi agar tampak seolah-olah mereka ini melakukan pembelian yang sah seperti itu. Nah, padahal faktur pajak itu tidak mencerminkan peristiwa ekonomi yang sebenarnya, karena itu disebut faktur pajak fiktif. Nah, berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D UU KUP, siapapun yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif dapat dipidana di penjara paling lama itu 6 tahun dan denda itu 2-4 kali lipatnya jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak tersebut. Dan juga ini bukan kesalahan
administrasi tetapi termasuk tindak pidana perpajakan seperti itu. Selain itu apabila setelah pemeriksaan ditemukan pajak kurang bayar, pajak kurang bayar ya, DJP akan menerbitkan SK PKB. Nah, dan bila tidak dilunasi, proses penagihan akan masuk ke ranah UU PSP, termasuk penerbitan surat paksa, lalu juga penyitaan dan pelelangan aset. Jadi ini bukan sekedar kesalahan administrasi saja seperti itu, tetapi tindak pidana perpajakan karena melibatkan unsur-unsur kesengajaan dan manipulasi data seperti itu. Nah, biasanya perusahaan untuk membuat faktur pajak fiktif untuk tampak lebih sah, itu biasanya pelaku menggunakan sistem pembukuan ganda atau biasanya disebut dengan double bookkeeping. Nah, satu versi pembukuan yang dilaporkan ke DJP itu menampilkan laba yang lebih kecil, sedangkan versi lainnya yang digunakan dalam internal perusahaan itu adalah angka sebenarnya yang bisa saja labanya lebih besar. Nah, praktik ini juga memperkuat manipulasi faktur fiktif karena seolah-olah data transaksi nyata padahal hanya rekayasa administrasi saja untuk memanipulasi transaksi yang sebenarnya tidak ada tetapi diserahkan ke DJP. Oleh karena itu, dalam konteks tax planning ini, maka tindakan faktur pajak fiktif ini sudah keluar dari prinsip legalitas dan transparansi, sehingga termasuk dalam tax evasion atau penggelapan pajak. Tadi dari sisi analisis hukum itu mengatakan bahwa adanya manipulasi atau adanya unsur kesengajaan dalam faktur pajak fiktif ini. Kemudian dari sisi analisis akuntansi juga mengatakan bahwa adanya double bookkeeping atau pembukuan ganda. Nah, menurut kalian apakah bisa dibilang bahwa faktur pajak fiktif dan double bookkeeping ini saling berkaitan? Mungkin bisa dijelaskan. Benar sekali bahwa dalam pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa tax planning itu harus berdasarkan pada transaksi yang nyata serta pencatatan yang jujur. Nah, dalam kasus ini, maka integritas dari seorang akuntansi dapat untuk dipertanyakan. Ya, dari analisis hukum sangat setuju ya. Mereka faktur pajak fiktif dan juga double bookkeeping ini saling berkaitan karena strategi efisien pajak dilakukan dengan manipulasi data itu dan juga konsekuensinya bukan hanya denda seperti itu, tapi ada pidana, lalu ada bunga, lalu ada juga penagihan aktif dari negara sendiri seperti itu. Nah, ada resiko-resiko tambahan kalau perusahaan ini terus-menerus memanipulasi data, seperti rusaknya reputasi terhadap investor, terhadap masyarakat, seperti itu. Dan juga bisa kehilangan kepercayaan dari mitranya langsung, seperti itu. Dan juga tanggung jawab pidana ini bagi pihak penandatanganan faktur ini sangat menjadi resiko. Nah, perlu diingat, tadi juga saya mengatakan bahwa ada denda 2-4 kali lipat dari jumlah pajak fiktifnya. Dan juga kalau perusahaan ini tetap memanipulasi dan pidananya sangat berat, yaitu 6 tahun penjara. Dan bisa saja bunganya bisa lebih tinggi seperti itu. Jika dikatakan dari analisis hukum, bunganya bisa 2% per bulannya, seperti itu. Dan itu 2% itu atas pajak yang kurang bayar, seperti itu. Ada juga surat-surat paksa yang akan DJP keluarkan karena perusahaan itu melakukan faktur fiktif yang dengan memanipulasi data tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih kepada sisi analisis hukum dan juga sisi analisis akuntansi, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa batas antara tax planning dan juga tax fraud itu sangatlah tipis. Dari kasus-kasus yang sudah kita lihat sebelumnya tentang faktur pajak fiktif yang terjadi di Indonesia, itu mencerminkan bahwa terdapat adanya tidak transparansi dari tax planningnya, sehingga akan merugikan dari sisi perusahaan baik secara hukum maupun reputasinya. Dari Anda sebagai sisi analisis hukum dan akuntansi, bagaimana solusinya untuk para audiens yang menonton video ini? Baik, dari sisi audiens sendiri perlu untuk meningkatkan literasi pajak untuk lebih memahami tentang kewajiban,
hak serta prosedur perpajakan yang secara benar. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik ini, maka audiens dapat terhindar dari praktik penipuan serta penyalahgunaan seperti faktur pajak fiktif dalam kasus tersebut. Selain itu, audiens juga disarankan untuk selalu memeriksa keaslian faktur melalui laman resmi e-faktur dari DJP langsung. Langkah ini dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Audiens juga harus berhati-hati terhadap tawaran jasa pengurusan pajak cepat yang tidak jelas, karena hal ini dapat berkaitan dengan praktik ilegal dan dapat merugikan wajib pajak sendiri di kemudian harinya. Oke, dari perusahaan dan untuk perusahaan ya, mereka harus melakukan audit internal secara rutin. Karena audit ini penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat di pembukuan benar-benar terjadi dan sesuai dengan bukti fisiknya. Dan selanjutnya mereka harus menyimpan bukti nih secara lengkap atau rapi dan memastikan bahwa semuanya bisa dipertanggungjawabkan nanti kemudian harinya. Dan selanjutnya juga perusahaan ini harus memastikan supplier ini terdaftar resmi di sistem perpajakan. Sangat penting karena supplier ini jadi juru kunci bagi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah menerapkan sistem yang namanya sistem digital akuntansi dan jadi invoice ini secara elektronik seperti itu untuk membantu pengguna ini menekan resiko manipulasi karena setiap transaksi terekam secara otomatis dan mudah diaudit seperti itu. Nah, dari sisi pemerintah sendiri itu juga perlu meningkatkan integrasi data antar instansi dan juga memperkuat edukasi tentang perpajakan seperti itu. Jadi pemerintah sendiri harus gencarnya membuat sosialisasi tentang perpajakan agar balik lagi dari analisis akuntansi untuk audiens sendiri harus meningkatkan literasi pajaknya. Maka pemerintah harus ambil alih untuk sosialisasi perpajakan. Seperti itu. Pada intinya, transparansi dan juga tanggung jawab menjadi kunci dalam kasus ini. Demikian analisis dari kami terkait kasus faktur pajak fiktif yang sering terjadi dari beberapa perusahaan di Indonesia. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pembelajaran bahwa tax planning yang baik bukan tentang menghindar atau memanipulasi, tetapi tentang kepatuhan dan juga efisien sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Nah, jadi dari pembahasan ini kita jadi tahu nih bahwa kasus faktur pajak fiktif itu bukan hanya terkait dengan masalah keuangan, tapi juga terkait dengan masalah moral. Kita sebagai generasi muda harus ikut peduli dan memahami pentingnya pajak untuk pembangunan. Jadi, pajak adalah kontribusi nyata kita untuk negeri. Jadi, Muda berkarya, muda peduli pajak.